Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan semua kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa dan meningkatkan takwa kita sebagaimana sebaik-baiknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kekayaan dan kemiskinan merupakan roda kehidupan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya, terhadap hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketika seorang hamba dilahirkan di muka bumi, seberapa banyak harta yang diberikan kepada dia, seberapa banyak rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia dapatkan di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kekayaan dan kemiskinan sebagai ujian bagi seorang muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Quran surah Al-Anbiya. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita hanya dengan musibah, tidak menguji kita hanya dengan keburukan-keburukan yang kita timpa di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Harta yang berlimpah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kebaikan tersebut kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan kebaikan tersebut kita akan bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atau tidak? Begitu pula dengan keburukan. Apakah dengan keburukan tersebut kita akan kembali dan mengintrospeksi diri untuk kembali kepada Allah, atau dengan keburukan tersebut kita akan menyimpang dari jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala? Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin jika ditimpa kesulitan dan penderitaan ia bersabar sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesenangan dan kegembiraan ia bersyukur sehingga itu juga menjadi kebaikan baginya. Adanya perbedaan rezeki ini juga menyebabkan roda kehidupan berjalan normal. Yang kaya bisa mempekerjakan yang miskin dengan upah sehingga kebutuhan masing-masing bisa terpenuhi. Si kaya membantu si miskin dengan hartanya, sementara si miskin membantu dengan keahliannya. Pola hidup tersebut bisa terlaksana dengan baik jika seorang mukmin menetapkan di dalam hati mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segalanya. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur tata kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian dari kalian rezeki dan Allah melebihkan sebagian dari kalian sebagian yang lain dalam hal rezeki.
Quran surah An-Nahl ayat 71. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim." Yang artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ankabut ayat 62. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menetapkan segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, maka kita akan senantiasa menerima apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan kemiskinan, maka sabar adalah satu-satunya cara ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sempit rezekinya dan kehidupannya susah, maka janganlah berkecil hati. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya itu tidak hidup dengan harta yang berlimpah. Sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diberikan harta yang berlimpah, akan tetapi mereka hidup dalam hati yang qanaah. Karena mengapa? Karena perhiasan dunia yang akan sirna ini tidak pantas untuk disedihkan tatkala luput, agar jiwa menjadi tenteram dan menyadari betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergila-gila dengan harta, dan mereka fokus untuk memperbanyak harta-harta mereka untuk mereka bawa ke alam akhirat. Maka dengarkanlah pengarahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Iza nazara ahadukum ila min fuddila alaihi fil mal wal khulqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Yang artinya, jika salah seorang dari kalian melihat orang yang lebih unggul dalam harta atau tubuh, maka hendaknya ia melihat kepada orang yang di bawahnya, yakni orang yang ia ungguli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka hal itu lebih layak menjadikan kalian agar tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai sesuatu dan kita melihat orang lain mempunyai hal yang lebih banyak daripada kita, maka kita dilarang untuk iri terhadap apa yang dia miliki. Karena mengapa? Karena di bawah kita ada orang yang iri kepada kita. Ketika kita hanya mempunyai motor dan kita iri kepada orang yang mempunyai mobil, ada orang yang iri kepada kita karena dia tidak mempunyai motor. Itu adalah bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesederhanaan. Itu merupakan contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita agar kita tidak tergila-gila kepada harta. Karena mengapa? Karena memang sebuah kodrat, sebuah fitrah seorang hamba itu suka kepada harta, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal hars. Begitu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa manusia mempunyai fitrah tertarik kepada harta yang berlimpah. Ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ibni Adam Lau kana li bani Adam wadiyani mimmal la yabtaghu salisan wala yamlau jawfa bani Adam illa turab." Yang artinya, andai Bani Adam memiliki
dua lembah yang penuh dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah, yaitu kematian. Hadis ini menjelaskan bahwa Bani Adam, cucu-cucu Adam, itu tergila-gila dengan harta. Ketika mereka dilimpahkan sebuah harta, maka hati mereka tidak akan puas terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka terus menggali harta, sehingga mereka terlupa akan bagaimana mereka telah terlalai terhadap nikmat-nikmat dan tipuan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh Islam telah menyeru orang-orang yang fakir, sebagaimana Islam menyeru orang-orang kaya supaya mereka mendidik jiwa mereka agar menjadi jiwa yang kaya, dengan mengekang nafsunya, mengaturnya sehingga bisa mencapai sifat qanaah dan ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun dianggap sedikit. Adapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai bagianmu tidak akan luput, tidak akan pernah lari darimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamullahu laka, warda bima qasamullahu laka takun agnan nas. Adalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia terkaya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Adab-adab ini terkait dengan hati, penampilan zahir, pergaulan, dan aktivitas lainnya. Yang terkait batin, yaitu hendaknya ia tidak membenci ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemiskinan. Yang terkait zahir, hendaknya ia tetap menjaga kehormatan diri dan tampil bersih. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal." Tidak terkecuali untuk semuanya, yang kaya, yang miskin, semuanya harus menjaga keindahan. Tidak dianjurkan untuk mengotori tubuh, tidak dianjurkan untuk berbusuk-busuk. Kita dianjurkan untuk membersihkan diri walaupun kita dalam posisi susah. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahsabuhumul jahil waghniya minat ta'affuf." Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Quran surah Al-Baqarah ayat 273. Sedangkan adab dalam pergaulan, hendaknya ia tidak merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaan mereka. Jika ada kebenaran yang harus disampaikan, maka dia harus menyampaikannya, bukan diam atau bersikap pura-pura demi meraih harta si kaya. Ini yang paling penting jamaah sekalian. Banyak di luar sana orang yang terbungkam karena harta. Orang yang terbungkam mulutnya tertutup karena harta. Ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam karena dia rendah, itu tidak dianjurkan. Ketika kita berada pada posisi kebenaran, maka kita harus berbicara walaupun orang yang salah tersebut mempunyai harta yang lebih unggul daripada kita. Ini bukan merupakan sebuah halangan bagi kita untuk menyebarkan syariat-syariat Islam, untuk menetapkan kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab dalam aktivitas hariannya, hendaknya ia tidak malas dalam beribadah hanya karena dia fakir. Juga janganlah kefakirannya menghalanginya dari bersedekah walaupun sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, meski demikian Islam berusaha mengatasi kemiskinan dengan menyeru orang-orang kaya untuk berbuat baik, menyantuni kaum fakir, serta berusaha menghilangkan kesulitan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang yang berusaha membantu janda dan orang miskin seperti seorang mujahid di jalan Allah." Dan aku menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dan seperti seorang yang salat malam tanpa lelah, dan seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka." Bukan main pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa orang-orang yang diberikan harta yang lebih itu merupakan orang-orang yang beruntung pula. Sebagaimana sabdanya, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafah wa qanna Allahu bima atahu." Yang artinya, sungguh beruntung orang yang sudah berislam,
Lalu Allah beri rezeki yang secukupnya dan Allah jadikan hatinya qanaah, merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan kepadanya. Jadi jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dan kemiskinan hanyalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Itu bukanlah sesuatu yang menjadi tolak ukur dalam berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Memang di keduanya, dalam kefakiran, dalam kekayaan, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hal yang pahala yang besar. Di dalam kemiskinan, ketika kita menghadapi kemiskinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hati kita untuk kembali kepadanya. Betul tidak? Betul. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semuanya di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kekayaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada dia untuk menguji apakah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan menggunakan harta tersebut untuk memperbanyak pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya antara orang kaya dan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang berjalan di atas jalan yang luas dengan pahala yang banyak, dengan pahala yang secukupnya, dan orang yang kaya adalah orang yang berjalan di jalan yang sempit dengan pahala yang banyak. Karena orang kaya rentang terjatuh dengan harta-harta yang dilimpahkan Allah kepada dia. Makanya di luar sana banyak orang-orang yang terlena akan harta dan lupa akan akhirat. Begitu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatasi kemiskinan dengan menyuruh orang-orang miskin untuk bekerja, tidak malas dan berpangku tangan agar mereka tidak menjadi beban masyarakat. Pekerjaan dengan memproduksi atau keahlian atau pertanian merupakan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun memakan sesuatu makanan pun yang lebih baik dari memakan hasil tenaga kerjanya sendiri, bukan dengan meminta-minta. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salan nas amhalahum amwalahum takassuran fa innaha yas'alu jamron falyastakil au liyastaksir." Yang artinya, barang siapa meminta kepada manusia harta mereka dalam rangka memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya ia meminta bara api, maka silahkan ia meminta sedikit atau ia meminta banyak. Atau dengan sebutan lain, ia meminta bara api di tangannya dengan jumlah yang banyak atau dengan jumlah yang sedikit. Begitu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalah wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwa di antara faktor peningkatan angka kemiskinan pada masyarakat adalah karena mereka tidak memperhatikan perkembangan, terlena dengan riba dan malas berusaha. Ketika mereka dihadapi dengan kesusahan, jalan keluar mereka bukannya dengan berusaha, akan tetapi dengan mengambil hutang. Maka itu adalah sebuah ladang riba yang sebagaimana dijelaskan betapa besar dosanya akan dosa tersebut. Padahal kemiskinan itu sering menimbulkan dampak negatif, terutama saat iman melemah. Apalagi saat kehilangan iman, kemiskinan dianggap sebagai salah satu sebab utama munculnya perbuatan hina, perzinahan, pencurian, peningkatan angka kriminal, keretakan keluarga, bahkan pembunuhan. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam kemiskinan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kemuliaan dan ladang pahala yang besar. Akan tetapi di balik kemiskinan begitu banyak kezaliman yang akan terjadi. Karena ketika seorang dihadapi dengan kemiskinan, bisa jadi imannya akan melemah. Dia tidak akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedikitnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Padahal dia tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada dia ke depan nantinya. Maka dari itu dia mengingkari
dia mengingkari iman, dia lari dari jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencari kekayaan dengan cara yang salah, yaitu dengan pencurian, yaitu dengan hutang yang dapat menyebabkan dirinya terjatuh dalam kegelapan. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penutup pada siang hari ini, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa azama ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Quran surah Al-Muzammil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.